Roberto Donadoni menilai pertandingan semifinal Coppa Italia melawan Inter Milan sebagai titik penentu bagi perjalanan musim AC Milan. Mantan bintang rossoneri ini mengungkapkan kritik terhadap manajemen klub yang dinilainya tidak memiliki visi permainan yang jelas sepanjang musim ini. Lebih jauh, Donadoni juga menyoroti masa depan Rafael Leao. Ia melihat potensi besar dalam diri Leao, namun sayangnya, pemain tersebut belum mampu menunjukkan konsistensi. Klub perlu mempertimbangkan apakah Leao masih memiliki semangat juang. Jika tidak, mungkin sudah saatnya untuk memikirkan opsi penjualannya, tambah mantan pelatih timnas Italia itu. Jika tidak ada keyakinan yang kuat, mungkin memang bijak untuk mempertimbangkan penjualan, ujarnya. Barcelona tengah berusaha meraih treble di musim ini. Namun, cedera yang dialami Robert Lewandowski menjadi tantangan besar bagi tim. Kehilangan striker yang telah mencetak 40 gol sejauh ini jelas menjadi kerugian yang signifikan. Meski begitu, data menunjukkan sisi yang mengejutkan dan memberikan harapan. Tanpa Lewandowski, Barcelona tetap menunjukkan ketajaman dan kekompakan. Beberapa hasil pertandingan bahkan menunjukkan bahwa tim ini justru semakin berbahaya. Meskipun kehilangan Lewandowski terasa berat, Barcelona memiliki banyak alternatif. Ferran Torres, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez tampil menonjol dan siap mengambil alih peran. Pelatih Hansi Flick juga memiliki keleluasaan dalam taktik. Ia dapat menyesuaikan formasi sesuai dengan lawan dan kondisi pemain. Menyebarkan kontribusi gol di antara banyak pemain adalah hal yang positif. Di momen-momen krusial seperti semifinal Liga Champions, strategi ini bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Ternyata Bayer Leverkusen tidak akan menghalangi langkah Xabi Alonso jika ia berkeinginan untuk melatih Real Madrid. Hal ini tercantum dalam klausul kontraknya. Rumor beredar bahwa Carlo Ancelotti akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini. Los Blancos kini tengah berusaha mendatangkan Xabi Alonso sebagai penggantinya. Alonso, yang pernah berkarir di Madrid, diyakini memiliki pemahaman mendalam tentang klub tersebut. Pelatih asal Spanyol ini juga telah menunjukkan prestasi gemilang dengan membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga musim lalu. Meskipun Madrid belum mengambil langkah konkret untuk merekrut Alonso, Leverkusen tidak akan menghalangi jika ada tawaran, asalkan itu datang dari klub yang pernah dibela Alonso. Wajah ceria yang sempat dipamerkan oleh manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, 4 hari lalu di Frankfurt kini berganti menjadi ekspresi penuh kekecewaan. Kekalahan 1-2 di hadapan pendukung sendiri oleh Nottingham Forest menambah daftar kekalahan Tottenham di Premier League musim ini menjadi 18 kali. Kemenangan tipis 1-0 atas Eintracht Frankfurt yang membawa mereka melangkah ke semifinal Liga Eropa sempat memberikan secercah harapan, sekaligus kesempatan bagi Postecoglou untuk mewujudkan janjinya yang selalu berhasil meraih trofi di musim kedua melatih. Namun, kekalahan di liga ini, yang merupakan yang ke-8 di kandang musim ini, semakin menambah beban tekanan pada pelatih asal Australia tersebut. Nottingham Forest meraih kemenangan yang mengesankan dengan skor 2-1 melawan Tottenham meskipun hanya menguasai bola sebesar 30%. Ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena sepanjang musim ini mereka memang selalu berada di urutan terbawah dalam hal statistik penguasaan bola di Premier League. Namun, tim yang musim lalu hampir terdegradasi ini kini menduduki posisi ketiga di klasemen dan bersaing untuk mendapatkan tiket ke Liga Champions. Jika Nottingham Forest berhasil menyelesaikan musim ini di 4 besar dengan rata-rata penguasaan bola seperti sekarang, mereka akan mencetak sejarah sebagai tim dengan persentase kepemilikan bola terendah yang berhasil masuk ke zona Liga Champions. Leicester City, saat menjuarai Premier League pada 2015-16, hanya memiliki rata-rata penguasaan bola sebesar 42,4%. Sementara itu, Everton pada musim 2004-05 menjadi satu-satunya tim lain yang finish di 4 besar dengan angka di bawah 50%, yaitu 48,5%. Saat ini, rata-rata penguasaan bola Nottingham Forest adalah 39,3% per pertandingan, jauh di bawah tim-tim pesaing mereka di papan atas. Manchester United diprediksi akan mendatangkan sejumlah wajah baru pada bursa transfer musim panas mendatang, seiring dengan keinginan Ruben Amorim untuk merombak skuad setelah penampilan yang kurang memuaskan di musim kompetisi 2024-25. Klub asal Old Trafford ini telah mulai mengincar pemain-pemain yang diinginkan, dan salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Franco Mastantuono, bintang muda sensasional dari River Plate, menurut laporan dari The Sun. Pemain berusia 17 tahun asal Argentina ini memiliki kemampuan untuk beroperasi di berbagai posisi di lini serang, meskipun ia lebih nyaman memulai permainan dari sisi kanan sebelum mengalihkan bola ke kaki kiri kesayangannya. Gaya bermainnya pun sering dibandingkan dengan bintang Manchester City dan timnas Inggris, Phil Foden. Setan Merah bertekad untuk merekrut talenta muda ini di musim panas nanti dan kabarnya siap mengeluarkan dana sebesar 38 juta pound, 51 juta dolar, meskipun mereka diperkirakan akan menghadapi persaingan ketat dari klub-klub La Liga seperti Barcelona dan Atletico Madrid, serta raksasa Serie A, Inter Milan. Menjelang bursa transfer musim panas,
nama Bryan Mbeumo mulai mencuri perhatian sejumlah klub besar di Liga Inggris. Berdasarkan laporan dari Chalk Offside, Arsenal dikabarkan menjadi salah satu klub yang paling berminat untuk merekrut penyerang Brentford tersebut. Dengan kontrak yang semakin mendekati akhir dan penampilannya yang semakin bersinar, masa depan Mbeumo di GT Community Stadium tampak semakin tidak menentu. Setelah 6 tahun mengabdi untuk klub London Barat, manajemen mulai bersiap menghadapi kemungkinan kepergiannya. Diperkirakan, nilai transfer sekitar 1,1 triliun rupiah akan menjadi angka yang bisa diterima oleh Brentford, terutama karena Mbeumo akan memasuki tahun terakhir kontraknya setelah musim depan berakhir. Bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, telah mengungkapkan keputusan mengenai masa depannya di tengah rumor bahwa Liverpool berencana untuk merekrutnya secara gratis pada musim panas. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Barcelona menjadi tim yang paling berpotensi untuk mendapatkan Tah. Namun, kondisi keuangan yang sulit di klub Katalan membuat mereka terpaksa mundur dari pencarian bek berpengalaman tersebut. Liverpool dan Tottenham Hotspur kini dikabarkan akan bersaing untuk mendapatkan jasa Tah di musim panas mendatang. Sang bek pun telah memastikan bahwa dirinya akan menjadi free agent di akhir musim ini. Chelsea dilaporkan bersedia melepaskan Renato Veiga dengan harga 30 juta pound pada musim panas ini, di tengah minat yang ditunjukkan oleh Tottenham Hotspur. Informasi ini disampaikan oleh sumber dari Football Insider. Tottenham diperkirakan akan aktif di pasar transfer untuk mencari bek baru, mengingat adanya spekulasi mengenai masa depan Mickey van de Ven dan Christian Romero, di mana Romero disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk meninggalkan London Utara. Menurut Football Insider, Chelsea berharap bisa meraih keuntungan cepat dari penjualan Veiga. The Blues menargetkan angka sekitar 30 juta pound, yang merupakan 2,5 kali lipat dari harga saat mereka memboyongnya setahun yang lalu. Jamie Vardy kini tengah menjadi sorotan terkait kemungkinan berlabuh di Major League Soccer, MLS, di Amerika Serikat, sambil menanti kepastian dari Leicester City mengenai masa depannya setelah klub tersebut resmi terdegradasi. Meskipun usianya tidak lagi muda, Vardy masih menunjukkan ketajaman dengan mencetak 7 gol di Premier League musim ini. Dengan pengalaman yang dimilikinya di liga-liga bawah Inggris, ia sebenarnya bisa menjadi aset berharga bagi Leicester dalam usaha mereka untuk kembali ke Premier League di musim depan. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai klub MLS mana yang serius mengincar Vardy. Namun kabar beredar bahwa baik Vardy maupun istrinya, Rebecca Vardy, memiliki ketertarikan untuk menjajal kehidupan di Amerika Serikat. Newcastle United dilaporkan tengah mengincar striker Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha, dengan serius untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Informasi ini disampaikan langsung oleh pakar transfer terkenal, Fabrizio Romano. The Magpies memang sedang mencari tambahan kekuatan di lini serang dan menganggap Cunha sebagai sosok yang sangat sesuai dengan filosofi permainan pelatih Eddie Howe. Menurut Romano, proses transfer Cunha berpotensi berjalan dengan cepat begitu bursa musim panas dibuka. Hal ini disebabkan adanya klausul pelepasan sebesar 62,5 juta pound dalam kontraknya dengan Wolves, yang memungkinkan klub-klub yang berminat untuk tidak perlu berlama-lama dalam negosiasi harga. Penampilan Liverpool di musim ini terlihat sangat mengesankan, hampir meraih gelar juara Premier League. Namun, di balik kesuksesan tim secara keseluruhan, ada satu hal menarik yang terus menjadi perbincangan, ketajaman Mohamed Salah yang perlahan mulai meredup. Dari Spanyol, muncul kabar menggembirakan mengenai potensi transfer besar. Winger Barcelona, Raphinha, dikabarkan bisa direkrut dengan harga sekitar 80 juta pounds, atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Informasi ini beredar di kalangan klub-klub Premier League, termasuk Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Dengan kondisi keuangan Barcelona yang sedang goyah, kemungkinan untuk melepas aset berharga seperti Raphinha pun semakin terbuka lebar. Barcelona kembali menghadapi kenyataan yang menyakitkan setelah Robert Lewandowski mengalami cedera otot, yang dipastikan akan membuatnya absen di final Copa del Rey. Namun, dari Italia, terdengar kabar bahwa Barcelona sangat serius membidik Maiskin, penyerang Fiorentina yang tengah menunjukkan performa gemilang musim ini. Beberapa waktu lalu, nama Barcelona muncul sebagai salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Keane, bersaing dengan Newcastle United. Presiden Fiorentina, Rocco Commisso, telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut memiliki klausul rilis sebesar 996 miliar rupiah. Kini, media Italia Tuttosport melaporkan bahwa ketertarikan Blaugrana terhadap Keane semakin menguat. Marco Silva menegaskan bahwa saat ini ia tetap berkonsentrasi pada tugasnya di Fulham, meskipun ada desas-desus mengenai namanya yang muncul sebagai calon pengganti Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur untuk musim depan. Namun, Silva enggan berkomentar lebih jauh mengenai spekulasi tentang hubungannya dengan Tottenham. Ia lebih memilih untuk mengarahkan perhatian bersama The Tigers dalam usaha meraih tiket ke kompetisi Eropa di musim mendatang. Fokus saya ada di Fulham. Kami tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di sekitar kami. Itu bukan urusan saya.
Dengan pertandingan-pertandingan penting yang datang silih berganti, perhatian tim sepenuhnya tertuju di sini. Kami hanya bisa mengontrol apa yang bisa kami lakukan, yaitu mempersiapkan para pemain untuk laga-laga yang akan datang, ungkap Silva seperti yang dilansir oleh Goal. Kelvin Verdonk tak mau menyerah untuk menjajal liga-liga elit Eropa di luar Eredivisie Belanda. Bek andalan timnas Indonesia ini tengah mempertimbangkan peluang untuk berkarier di Bundesliga Jerman. Ambisi Kelvin untuk merasakan atmosfer liga top Eropa lainnya tetap membara, meskipun kontraknya dengan NEC Nijmegen baru akan berakhir pada musim panas 2028. Ia berharap ada klub Eropa yang bersedia menebusnya dengan biaya transfer yang pantas. Kelvin percaya bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing jika ia pindah ke Bundesliga. Mungkin di Bundesliga saya masih bisa bersaing. Saya juga belum terlalu mengenal Serie A, tetapi saya yakin ada beberapa rekan setim yang mampu bersaing di sana, ungkap Verdonk kepada Forza NEC.